Assalamualaikum Bu Ririn, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Esi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana cuaca hari ini? Hujan atau tidak? Iya, Bu. Hujan. Oh, kalau di Serang masih panas sih, cuma lumayan agak eh, adem ya, nggak seperti biasanya. Baik Ibu, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih terkait Ibu akan melaksanakan coaching. Nanti di sini saya sebagai supervisor yang akan mengobservasi dan mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu. Gitu ya, Bu. Oke. Jadi sebelum saya nanti mengamati di dalam proses coaching Ibu, saya memiliki rubrik penilaian nih. Jadi nanti saya akan mengamati dan menilai berdasarkan rubrik tersebut. Nah, adapun rubriknya, nanti saya akan melihat dan mengamati apakah proses coachingnya nanti sesuai tidak dengan alur Tirta. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah nanti Ibu sebagai coach akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan rasa ya. Dan yang terakhir, saya juga akan mengamati bagaimana coachee akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi seperti itu ya, Bu. Siap, Ibu. Oke, dan juga nanti saya akan melihat nih, di situ apakah prinsip coaching sudah berjalan pada proses coaching Ibu. Jadi prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi dari coaching. Gitu ya Bu ya? Siap. Oke, nah Oke, sebelum Ibu. kita lanjut pada proses coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama ya Bu ya, yaitu kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Oke, jadi pada saat nanti coaching ya, Bu, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan sebetulnya gitu ya. Kompetensinya itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin itu sebetulnya 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu. Oke, baik Ibu. Jadi ada 3 kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan. Pertama, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, kalau boleh saya tahu, dari 3 kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Jadi untuk lebih spesifik lagi, saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana saya bisa membuat pertanyaan ya atau mengajukan pertanyaan berbobot pada saat coaching dilakukan nanti, Bu Esi. Oke, jadi hanya pada pertanyaan berbobot ya, itu Iya yang akan Ibu betul. lebih spesifik lagi dikembangkan ya. Iya betul Oke, sekali. nah berikut terkait dengan indikator nih. Jadi pada saat coaching nanti harapan seperti apa sih Bu yang Ibu inginkan? Oke, harapannya adalah ketika nanti apa namanya proses coaching ya. Jadi saya bisa yang tadi ya saya bisa apa menuntun coachee gitu ya Mhm. untuk bisa mendapatkan solusi ya terkait dengan permasalahan yang si coachee hadapi gitu ya pada saat nanti coaching dilakukan seperti itu, Bu. Oke, jadi begitu ya harapan yang Ibu inginkan. Oke Ibu, mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada pra observasi ini. Kita ini sudah di ujung sesi nih Bu. Saya rasa saya cukupkan pertanyaannya. Nah setelah ini Ibu akan melakukan coaching bersama Ibu Aliyah ya. Iya betul sekali. Ya, jadi nanti saya akan mengamati nih proses coaching Ibu Ririn dan Ibu Alia. Nanti setelah coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Ibu. Oke, siap. Ya, seputar bagaimana proses coachingnya itu berlangsung. Nanti itu akan kita lakukan di percakapan pasca observasi. Jadi gitu, bisa ya Bu ya? Bisa, bisa siap. Oke, jadi silahkan Ibu sekarang langsung melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga proses coachingnya ini berjalan dengan baik. Gitu ya Bu? Oke, Bu Esi. Oke, saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ririn. Apa kabarnya nih? Duh, kebetulan lagi batuk-batuk aja nih, Bu. Kemarin udah sembuh, sekarang batuk lagi. Iya, jadi kemarin kan sempat mau ngobrol nih Bu Alia. Nah, karena kemarin lagi buru-buru gitu ya. Jadi apa Iya, sih yang ingin Bu Al bicarakan gitu ya? iya. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Bu ya, sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke ruangan saya. Jadi memang ada permasalahan yang ingin saya ceritakan sih, Bu, ke Ibu. Ini permasalahan apa itu Bu Al? Iya, jadi ini sih, Bu, saya ada siswa gitu ya. Dan ini saya khawatir siswa ini tidak bisa mendapatkan nilai dari guru-guru karena memang dari tugas-tugas banyak ketinggalannya ya Bu ya, seperti itu. Oh, oke. Jadi Bu Al mendapati siswa Bu Al ya di sini banyak tidak masuknya gitu ya Bu Al ya. Oke, jadi untuk pembicaraan kita hari ini Bu Al ya, kira-kira tujuan apa sih yang Bu Al inginkan gitu? Iya, saya harapannya dengan berbincang dengan Ibu gitu ya, ada solusi yang saya dapatkan terkait dengan permasalahan siswa ini sih Bu. Oke, jadi mudah-mudahan ya kita perbincangan kita kali ini ya bisa ya mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Al. Nah, jadi bisa tidak Bu Al ceritakan gitu ya, apa sih yang membuat si anak tersebut itu tidak tidak masuk sekolah gitu, bahkan secara terus-menerus ya Bu Al ya? Iya, jadi, yang saya khawatirkan tadi kan anak ini nggak mendapat nilai dari guru-guru karena memang, tugasnya nggak ada, alasan tugas nggak ada ya otomatis karena nggak suka sekolah ya, Bu, ya. Dan Hmm. sebetulnya alasan kenapa nggak sekolahnya ini, sebelumnya sudah pernah saya ini sih, Bu, home visit gitu ya ke rumahnya. Kemudian ketika ke sana memang tidak bertemu dengan anaknya dan yang perlu diketahui dulu nih Bu ya, anak saya ini gitu, siswa saya ini ternyata memang hidupnya sebatang kara. Sebatang kara tuh bukan berarti nggak punya orang tua sebetulnya, cuma memang memutuskan untuk hidup sendiri karena ibunya meninggal, sedangkan bapaknya itu, menikah lagi, seperti itu. Jadi sebetulnya masih punya keluarga. Apa sih yang sudah Bu Al coba ya untuk membantu siswa tersebut gitu ya? Iya, jadi saya sudah melakukan home visit ya Bu ya sebelumnya dan di sana ketika ke rumahnya itu tidak ada siapa-siapa, maksudnya tidak ada siswanya dan pada saat saya ke sana karena kosong gitu, ada tetangganya yang menghampiri saya dan bilang kalau jam segini tuh memang anaknya itu biasanya kerja atau katanya ke rumah, ke warung gitu ya, ke warung ibu tirinya bantu jagain seperti itu Bu. Oke, dari apa yang sudah Ibu lakukan, ada tidak hambatannya? Hambatan dalam apa ya istilahnya menghadapi anak tersebut. Kayak hambatannya ini kan karena memang siswa ini kesulitan dalam hal ekonomi ya Bu ya. Jadi saya sulit untuk menjangkau siswa ini karena dia ingin agak sulit juga untuk kalau ingin dibantu gitu ya Bu ya. Dia ingin berdiri di atas kakinya sendiri gitu tuh Bu. Kalau misalkan saya coba untuk membicara tentang ekonomi ini seperti itu Bu. Oh, jadi sebetulnya memang siswa tersebut punya jiwa mandiri juga Bu Alia gitu ya. Betul. Oke. Jadi ini langkah selanjutnya nih Bu Al, apa sih yang akan Bu Al lakukan gitu? Iya, yang terfikir gitu ya, Bu, ya. Saya berencana menemui orang tuanya ya, ke bapaknya dan ke ibunya yang sekarang gitu kan. Membicarakan terkait siswa ini yang tidak sekolah-sekolah dan kemudian juga bekerja seperti itu. Biar ada komunikasi yang baik lah, mencari jalan keluarnya seperti itu, Bu. Oke, apa hanya sekedar membicarakan gitu? Apakah ada hal lain nih Bu Al yang sebetulnya ingin Bu Al lakukan gitu terhadap Iya, siswa tersebut? kalau ini sih ya Bu, kalau diizinkan gitu ya, dari pembicaraan itu saya ingin minta izin
pada orang tua sama saya, silahkan tinggal sama saya gitu Bu, biar anak ini terkondisikanlah sekolahnya gitu kan. Kemudian juga setidaknya untuk saku dan sebagainya mungkin masih bisa saya bantu, seperti itu sih Bu. Oke, wah mulia sekali ya Bu Al. Jadi niat Bu Al ini adalah ingin betul-betul membantu ya siswa tersebut dengan mengajak tinggal bersama gitu ya, memenuhi kebutuhan ekonomi si anak tersebut. Oke, sangat luar biasa Bu Al. Nah di sini Bu Al, langkah selanjutnya Bu Al ya, sebetulnya selain tadi ya sudah datang ke rumah orang tuanya, ada tidak yang Bu Al lakukan nih terkait dengan membantu si anak itu yang Bu Al lakukan di sekolah tentunya terhadap Iya Bu, paling yang memungkinkan yang akan saya lakukan tuh ya Bu, saya berkoordinasi dengan guru-guru mapel ya, menginformasikan terkait kondisi siswa saya ini seperti apa keadaannya, karena memang sebetulnya bukan malas karena bukan tidak sekolah karena malas gitu Bu, karena memang keadaan yang memaksa dia seperti ini. Makanya karena jiwa mandirinya ada. Kemudian juga kalau ditanya ingin sekolah, sebetulnya anak ini ingin sekolah Bu, seperti itu. Makanya saya ingin memperjuangkan anak inilah dengan berkoordinasi dengan guru-guru lain agar gimana caranya nih agar anak ini walaupun tertinggal pelajarannya tapi tetap bisa mendapat nilai rapotnya gitu Bu. Betul sekali ya. Jadi tetap Bu Al juga harus melakukan komunikasi juga ya dengan guru-guru yang lain karena memang ini adalah tanggung jawab kita Bu Al ya sebagai guru. Iya. Ya. Nah Bu Al, langkah selanjutnya nih, tindak lanjut apa sih? Maksudnya rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Al lakukan gitu setelah tadi bertemu dengan orang tuanya, kemudian tadi juga sudah apa ya berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah juga. Gitu. Seperti apa Bu Al tindak lanjut yang akan Bu Al lakukan? Oke, yang selanjutnya mungkin saya ini ya Bu, apa namanya, bersama siswa ini gitu tuh ya, sama-sama saling sama bersama temannya gitu untuk apa aja pelajaran yang belum terlaksana, apa namanya, belum full ya tugas-tugasnya. Nah, itu di iniin lah, di apa namanya, Dibantu ya. ditebak mana yang kurang, mana yang Hmm. sudah, sehingga nanti situ terlihat apa saja yang harus dikerjakan oleh siswa ini, seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Alia. Memang itulah tugas kita sebagai guru gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab kita di kelas, tetapi adalah bagaimana nih kita bertanggung jawab supaya siswa kita yang memang membutuhkan bantuan kita, nah itu bisa terbantu juga oleh kita gitu ya dengan cara apapun gitu ya, untuk kebaikan ya, kebaikan siswa-siswa kita. Terutama tadi supaya tidak tertinggal pelajaran ya, karena Iya. di minggu-minggu ini kita sudah mulai ini ya sumatif akhir semester gitu Bu. Iya, betul. Oke. Ya. Ya, bagus sekali sih Bu Al ya, apa yang sudah tadi Bu Al lakukan ya. Sepertinya Bu Al sudah menemukan solusi ya dari apa yang permasalahan Bu Al hadapi gitu ya, supaya siswa tersebut meskipun memang dia memiliki permasalahan tertentu, tapi kan sebagai guru tanggung jawab ya untuk memberikan bantuan gitu terhadap siswa tersebut. Iya Bu, saya terima kasih nih Bu ya atas kedatangan Ibu gitu kan. Jadi kita bisa ngobrol, kemudian juga saya bisa bertukar pikiran sehingga tadi kata Ibu akhirnya ditemukanlah solusi dari permasalahan yang saya ceritakan tadi ya Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu Bu Al ya. Alhamdulillah. Iya. Intinya tetap semangat Bu Al. Ini tanggung jawab kita, insya Allah menjadi tanggung jawab yang mulia gitu ya. Dan ini benar-benar menjadi ladang amal juga ya untuk kita di akhirat. Amin Bu. Oh ya. Iya Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu ya. Saya menjadi lega akhirnya. Oke Bu Al ya. Ya. Mungkin itu saja Bu Al ya. Yang kita bicarakan untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi nih ya. Gitu. Jadi kita ada obrolan lagi. Ayo kita sama-sama ceritakan, sama-sama kita cari solusinya. Seperti itu Bu Al ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke Bu Al, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Esi. Gimana nih Bu Riri? Sudah selesai coachingnya ya? Alhamdulillah, tadi sudah selesai coachingnya bersama Bu Al. Ya, tadi saya menyimak ya coaching bersama Bu Al. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu. Alhamdulillah berjalan lancar, Bu Esi. Iya, baik Bu.
karena ini udah selesai ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih, Bu. Boleh, silahkan. Iya, kita sudah masuk pada sesi pasca observasi ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Oke, Ibu, ada yang ingin saya tanyakan nih. Ini adalah merupakan pertanyaan observasi yang pertama. Jadi, bagaimana nih, Bu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan tadi bersama coaching? Baik, jadi menurut saya nih Bu ya, terhadap performa saya tadi ya yang sudah saya lakukan coaching bersama Bu Al gitu, bahwa secara keseluruhan saya menilai performa saya dalam coaching itu cukup baik. Jadi saya sudah mampu gitu membangun hubungan baik dengan coaching, kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman dan memfasilitasi coaching untuk mengeksplor diri gitu ya, menemukan solusi terbaik terhadap permasalahannya. Jadi secara keseluruhan saya cukup puas gitu dengan performa saya dalam coaching bersama coach tadi. Saya yakin gitu ya, di sini dengan saya terus berlatih gitu ya, jadi saya bisa menjadi coach lagi yang lebih baik lagi. Ya, bagus ya, Bu ya. Oke, Ibu, Ibu sudah melaksanakan coaching nih dengan baik. Tadi sudah saya lihat sudah baik sekali sesuai dengan alur Tirta. Oke, baik nih, Bu. Boleh nggak saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan tadi? Saya tadi Boleh, mengamati coaching Ibu yang sudah Ibu lakukan tadi. Boleh ya, Bu ya? silahkan. Boleh Oke, dong. baik-baik. Jadi, hasil pengamatan tadi pada proses coaching Ibu berjalan lancar antara Ibu dengan coachee, yaitu Bu Alia, sudah berjalan sesuai alurnya, yaitu alur Tirta. Lalu selanjutnya, Ibu juga sudah berusaha untuk menggali coachee dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian saya lihat juga coachee sudah merespon. Jadi coachee ini seperti tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu, dan juga saya lihat prinsip coachingnya sudah ada. Ya, jadi alhamdulillah ya Bu, menurut pengamatan saya nih sudah berjalan bagus, lancar, sudah sesuai alur Tirta dan sesuai prinsip coaching yang ada. Nah, sekarang setelah Ibu mendengar nih pengamatan dari saya, gimana nih pendapat Ibu? Baik, terima kasih ya saya ucapkan gitu ya. Setelah saya mendengar hasil pengamatan dari Bu Esi gitu ya, bahwa menunjukkan coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian beberapa juga sudah mulai ya menguasai kompetensi coaching. Nah, di sini saya memiliki pemahaman ya, tentunya pemahaman yang cukup baik tentang alur Tirta dan kompetensi coaching. Saya juga sebetulnya eh, senang sekali gitu ya dengan kegiatan seperti ini, dengan apa yang sudah Bu Esi amati gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa tadi juga kan coaching Bu Al itu merasa puas dengan coaching yang saya lakukan. Nah, di sini saya di sini menunjukkan bahwa saya mampu memberikan coaching yang efektif dan bermanfaat juga untuk coaching. Seperti itu Bu Esi. Oke, baik ya Ibu ya. Alhamdulillah sekali kegiatan coachingnya berjalan baik. Nah, setelah proses coaching ini nih, setelah Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dan prinsip coachingnya, kira-kira apa nih rencana tindak lanjutnya nih Bu? Oke, jadi rencana tindak lanjut yang akan saya terus lakukan gitu Bu Esi ya, terutama untuk coaching ini adalah tentunya banyak belajar sih Bu Esi gitu ya. Saya harus terus belajar, terus mencoba kembali untuk melakukan coaching, dan saya juga akan mencari gitu ya, membaca buku, mencari referensi atau artikel ya tentang teknik, terutama kompetensi yang ingin saya kembangkan nih ya, yang tadi itu ya, jadi kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini saya akan mencari referensi tentang bagaimana tuh membuat teknik membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian saya juga akan terus mempraktekkan coaching dengan yang tadi itu loh Bu, dengan membuat pertanyaan yang berbobot bersama orang-orang terdekat dulu gitu ya. Nah, selain itu juga kalau ada pelatihan saya pengen ikut gitu ya, pengen ikut pelatihan atau kursus tentang teknik membuat pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Seperti itu, Bu Esi.
Oke, luar biasa sekali nih Bu rencana tindak lanjutnya. Jadi lebih kepada pertanyaan berbobot ya, karena kalau kita Betul, sudah bisa memunculkan pertanyaan berbobot, maka coach pun akan dapat mengeluarkan ide-idenya gitu ya untuk dapat menyelesaikan betul sekali. masalahnya. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali, Oke, Bu. nah dari diskusi kita kali ini nih Bu, apa yang sudah terbayang nih yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan keahlian coaching berikutnya? Oke, jadi Ini akan dilakukan bersama siapa, kapan, dan mhm. di mana nih, Bu? Iya, jadi, saya sih sebetulnya berencana gitu ya, untuk melakukan coaching dalam waktu dekat ini gitu Bu Esi. Khususnya saya akan lakukan di sekolah dulu ya bersama, rekan sejawat di sekolah gitu ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu Esi. Ya, jadi pada orang terdekat dulu ya, Bu ya, yang paling Betul. terdekat di sekolah kita sendiri, begitu ya? Iya, Baik, Ibu, ini hasil dari pengamatan ini sudah saya catat, sudah saya rekam ya, Bu ya. Baik, mungkin ini sudah kita sudah di akhir sesi nih. Pertanyaannya mungkin sudah cukup. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bu Ririn atau dirasa cukup? intinya, saya mengucapkan terima kasih banyak nih, untuk Bu Esi gitu ya. Jadi, di sini Bu Esi sudah apa ya, berbagi apa namanya, berbagi pengalaman, kemudian tadi, melakukan penilaian juga terhadap apa yang sudah saya lakukan ya, proses coaching yang saya lakukan dengan Bu Al. Jadi intinya saya terima kasih banyak Bu Esi. Iya, sama-sama Bu Ririn, saya juga terima kasih. Saya jadi ada tempat untuk melakukan observasi nih antara Bu Ririn dengan Bu Al nih ya. Baik Bu, mungkin sudah tidak ada lagi ya. Kita akan akhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Bu Ririn. Sama-sama. Semoga kegiatan supervisi kita kali ini mendapatkan manfaatnya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam kegiatan yang sama nih. Iya, Kita akan melakukan amin. proses supervisi Amin. seperti ini lagi ya, supaya Iya, kita amin. berlatih terus ya Bu ya. Iya, betul Ya, sekali. terima kasih Bu Ririn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.